kita semua. Selamat siang, Pak. Jadi kita kan lalu sudah melakukan observasi untuk masing-masing guru, baik guru kelas dan guru mata pelajaran. Hari ini kita lihat bersama lagi dari hasil observasi itu apa yang harus kita buat, kita tingkatkan sehingga pembelajaran kita lebih menarik untuk anak-anak. Tadi kita lihat materi presentasi observasi kinerja kepala sekolah SD Katorbelen tahun 2025. Satuan pendidikan SD Katolik Katorbelen, nama kepala sekolah Titus Terutemu, indikator yang kita mau selesaikan siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Tujuan diskusi kita pada hari ini, mengapa kita berdiskusi? Yaitu yang pertama membangun pemahaman yang sama tentang tujuan dan proses observasi kinerja guru yang sudah kita buat. Yang kedua, menciptakan ruang dialog yang terbuka dan saling mendukung. Yang ketiga, memastikan observasi berjalan secara realistis sesuai konteks pembelajaran yang Bapak Ibu guru sudah buat. Yang keempat, memastikan hasil observasi relevan dengan upaya peningkatan kinerja guru dan mutu pembelajaran sehingga siswa itu bisa berubah. Landasan kita dalam observasi kinerja. Yang pertama, terbuka. Apa yang harus kita buat di terbuka ini? Proses observasi harus transparan dan guru memiliki pemahaman yang jelas tentang kriteria dan fokus dari observasi itu. Ada kesempatan untuk berdiskusi sebelum dan sesudah. Lalu yang kedua, realistis. Observasi mempertimbangkan konteks pembelajaran yang sebenarnya, termasuk karakteristik siswa, fasilitas, dan tantangan yang dihadapi guru. Sesuai materi yang Bapak Ibu guru siapkan, apakah cocok tidak dengan karakteristik siswa, fasilitasnya mendukung tidak, dan apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi guru. Landasan kita dalam observasi kinerja. Yang pertama, harus relevan. Fokus observasi terarah pada aspek-aspek yang secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan berdampak positif pada hasil belajar siswa. Jadi dari hasil observasi itu apa ada tidak dampak perubahan pada siswa. Yang kedua, konstruktif. Observasi bertujuan untuk memberikan umpan balik yang membangun dan memotivasi guru untuk terus berkembang. Dari hasil observasi ada tidak memotivasi guru untuk berkembang selanjutnya. Yang ketiga, kolaboratif. Observasi adalah proses kemitraan antara observer kepala sekolah dan guru dengan tujuan bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Fokus observasi kita, itu area yang dikembangkan. Yang pertama, perencanaan dan persiapan pembelajaran. Di situ harus ada kesesuaian tujuan pembelajaran dengan kegiatan dan asesmen. Yang kedua, penggunaan sumber belajar yang variatif dan relevan. Jangan hanya tetap saja, tapi harus variatif. Yang ketiga, strategi diferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Itu di bagian perencanaan, persiapan kita. Di bagian pelaksanaan pembelajaran, yang pertama adanya keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan menarik. Jadi materi yang kita siapkan harus pasti dari metode yang kita berikan itu. Yang ketiga, efektivitas dalam pengelolaan kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi pada saat kita pengelolaan kelas, kita harus menciptakan situasi belajar, situasi kelas itu menarik. Yang berikut, keterampilan bertanya dan memfasilitasi diskusi. Harus ada umpan balik. Pertanyaan dari guru, jawaban, lalu bisa juga buat diskusi, dan itu Bapak Ibu guru buat. Lalu berikut, pemberian umpan balik yang efektif kepada siswa.
Lalu yang ketiga, asesmen pembelajaran. Yang pertama, penggunaan berbagai teknik asesmen yang formatif dan sumatif. Asesmen penilaian kita punya. Lalu yang kedua, pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran. Ketika hasil asesmen ini kita lihat, dia bagus, oke, tidak lagi kita apa. Kalau belum bagus, apa yang harus kita buat? Itu harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Proses persiapan observasi. Langkah-langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, diskusi awal. Apa yang harus kita lalui di diskusi awal ini? Menyepakati fokus observasi yang paling relevan dengan kebutuhan pengembangan guru dan sekolah. Yang kedua, memahami instrumen observasi yang akan kita gunakan. Yang ketiga, menentukan jadwal pelaksanaan observasi yang disepakati bersama. Yang kedua, pengumpulan data observasi. Observer dalam hal ini kepala sekolah akan melakukan pengamatan di kelas sesuai dengan fokus yang telah disepakati. Yang kedua, pengumpulan data dapat melibatkan catatan lapangan, rekaman jika disetujui, dan lembar observasi. Waktu itu ada lembar observasi yang disiapkan. Ketika Bapak Ibu Guru ini, saya melakukan penilaian. Lalu diskusi pasca observasi. Jadi ada sesi ini, sesi tatap muka antara kepala sekolah dan guru untuk membahas hasil observasi. Jadi nanti Bapak Ibu Guru dibagikan beberapa pertanyaan untuk menjawab, dan hasil observasi itu hasilnya bagaimana. Yang kedua, guru memiliki kesempatan untuk menyampaikan perspektif dan refleksi diri. Yang ketiga, observer memberikan umpan balik yang spesifik, konstruktif, dan berorientasi pada tindakan perbaikan. Jadi ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, itu kita lakukan. Lalu ada penyusunan rencana tindak lanjut. Bersama-sama merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil observasi dan umpan balik. Jadi nanti ada rencana tindak lanjut. Lalu kedua, menentukan dukungan yang dibutuhkan untuk implementasi rencana tindak lanjut. Peran guru dalam observasi. Yang pertama, kontribusi aktif sangat berharga. Yang pertama, keterbukaan. Bersedia berbagi praktik pembelajaran dan menerima umpan balik. Bapak Ibu Guru itu harus bersedia menerima umpan balik yang diberikan oleh kepala sekolah. Harus adanya refleksi diri. Melakukan refleksi kritis terhadap praktik pembelajaran sebelum dan sesudah observasi. Jadi ketika pembelajaran dilakukan, Bapak Ibu Guru bisa melakukan refleksi. Pembelajaran saya tadi model seperti ini. Adanya partisipasi aktif. Terlibat aktif dalam diskusi, persiapan, dan pasca observasi. Yang kedua, inisiatif. Mengambil inisiatif dalam merencanakan dan melaksanakan tindak lanjut. Peran observer dalam hal ini kepala sekolah dalam melakukan observasi. Yang pertama harus objektif. Melakukan pengamatan berdasarkan fakta dan data. Jadi kepala sekolah melakukan pengamatan langsung di dalam ruangan pada saat guru melakukan pembelajaran. Yang kedua, empati. Memahami tantangan dan konteks yang dihadapi guru. Ketika pada saat pelaksanaan ada persoalan, ada hambatan, di situ kepala sekolah harus memberikan satu semangat. Dan yang kedua, fokus pada pengembangan. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan berorientasi pada solusi. Memberikan solusi ketika ada hal-hal yang ditemukan. Pendengar yang baik, memberikan kesempatan kepada guru untuk menyampaikan pandangan dan refleksi. Kepala sekolah mendengar apa yang menjadi masukan-masukan guru. Yang berikut, kolaborator bekerja sama dengan guru dalam menyusun rencana tindak lanjut. Dan sebentar kita sampai pada tahapan itu. Manfaat observasi kinerja. Mengapa observasi ini penting bagi kita semua? Yang pertama, untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dalam praktik pembelajaran. Jadi kita mau melihat di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, kita buat peningkatan ke kegiatan-kegiatan berikut. Yang kedua, untuk pengembangan profesional guru, memberi kesempatan kepada guru untuk belajar dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Ya, tidak sampai pada tahap selesai, kita adu kemajuan ke depannya. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar siswa. Pembelajaran yang berkualitas akan berdampak positif pada pencapaian akademik dan non-akademik siswa. Yang berikut, budaya belajar yang positif. Mendorong kolaborasi dan saling belajar antar guru. Yang berikut, akuntabilitas dan transparansi. Meningkatkan akuntabilitas guru terhadap kualitas pembelajaran. Harus ada kesempatan diskusi dan tanya jawab. Mari berbagi pikiran dan bertanya. Kesempatan bagi Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan pertanyaan, masukan dan harapan terkait observasi kinerja. Jadi ketika Bapak Ibu Guru dalam pembelajaran ada hal-hal yang perlu diberikan masukan, dapat memberikan itu. Lalu kita akan berdiskusi secara terbuka untuk mencapai pemahaman yang bersama. Jadi sebentar kita sampai pada tahap itu. Kesimpulan, bersama dan hasil observasi itu kita tingkatkan mutu pendidikan. Observasi kinerja guru adalah kesempatan berharga untuk refleksi, pertumbuhan dan kolaborasi. Dengan pendekatan yang terbuka, realistis, dan relevan, kita dapat mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan demi kemajuan peserta didik. Ini dokumentasi kegiatan kita pada saat saya melakukan observasi. Mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, guru agama, guru olahraga. Kita juga harus punya moto. Setiap guru harus berjuang keluar dari zona nyaman demi sebuah perubahan. Dan jangan sampai kita hanya bertahan dengan situasi kita. Kita keluar dari zona nyaman mencari perubahan. Sehingga siswa yang selama ini kita mengeluh, tidak hanya sekedar kita terus mengeluh, tapi kita keluar dari zona nyaman mencari perubahan, sehingga tahapan mengeluh itu bisa berubah.